Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perkembangan pendidikan di Eropa pada masa pencerahan. Sebelum kami memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Alvara Putri Fauzia, nomor induk mahasiswa 2021 33316. Yang kedua, Isnaini Halimatus Satiyah, nomor induk mahasiswa 2021 33302. Yang ketiga, Nilam Cahaya, nomor induk mahasiswa 2021 33336. Yang keempat, Muhammad Ali Sodikin, nomor induk mahasiswa 2021 33311. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator pertama. Arti zaman pencerahan. Zaman pencerahan, Act of Enlightenment, pada tahun 1685 hingga 1815 adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan kemajuan. Sedangkan abad pencerahan Aufklärung berlangsung pada abad 17 hingga 18 Masehi, tepatnya tahun 1685 hingga 1815. Periode ini membentang antara apa yang disebut dengan The Glorious Revolution 1688 di Inggris dan Prancis. Gagasan pencerahan pencapaian puncaknya dalam Revolusi Prancis 1789 hingga 1799. Tokoh dan penyebab berkembangnya pendidikan pada zaman pencerahan. Zaman pencerahan melahirkan banyak pemikiran baru. Dari sini muncul banyak ketertarikan di bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Sampai akhirnya lahirlah sebuah penemuan, yaitu gravitasi oleh Isaac Newton. Ilmu yang lahir di abad ini seperti Carolus Linnaeus Swedia, Laurent Lavoisier Prancis, dan yang lain-lain sebagainya. Berikut penyebab berkembangnya pendidikan di zaman pencerahan. 1. Adanya anggapan bahwa melakukan tugas dengan meneliti secara kritik sesuai dengan kaidah-kaidah yang diberikan akal. 2. Seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme, di mana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dalam pemikiran filsafatnya. Ketiga, masa pencerahan atau Aufklärung yang menurut Immanuel Kant, di zaman ini manusia terlepas dari keadaan tidak baik yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri yang tidak memanfaatkan akalnya. Yang keempat, Voltaire menyebut zaman pencerahan sebagai zaman akal, di mana manusia merasa bebas. Zaman perwalian pemikiran manusia dianggap sudah berakhir, merdeka dari segala kuasa dan luar dirinya. Selanjutnya, aliran-aliran yang berkembang. Aliran yang berkembang di wilayah Eropa pada saat zaman pencerahan ada 5, yakni yang pertama, rasionalisme, yaitu doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan atau didapatkan melalui pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. 2. Empirisme, yakni suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. 3. Kantianisme, yakni paham di mana setiap kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana kita adalah pihak yang dirugikan. 4. Idealisme, yakni aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. 5. Positivisme, yakni aliran pemikiran yang membatasi pikiran pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis, definisi, dan relasi antara istilah-istilah. Tokoh-tokohnya yaitu ada Maurice Click, Rudolf Carnap, Otto Neurath, dan A.J. Ayer serta Karl Popper. D. Negara yang mengalami pencerahan. 1. Pencerahan di Inggris. Salah satu gejala pencerahan di Inggris ialah yang disebut deisme.
yaitu suatu aliran dalam filsafat Inggris pada abad ke-18 yang menggabungkan diri dengan gagasan Edward Herbert yang dapat disebut pemberi alas ajaran agama alamiah. Yang kedua, pencerahan di Perancis. Pada abad ke-18, filsafat di Perancis menimba gagasannya dari Inggris. Di Perancis terdapat macam-macam aliran, golongan ensiklopedi, dan golongan materialis. Di antara tokoh yang menjadi sentral pembicaraan di sini adalah Voltaire, membicarakan soal-soal agama alamiah dan etika. Yang ketiga, pencerahan di Jerman. Pada pencerahan di Jerman, masyarakatnya berusaha menyerang dasar-dasar iman kepercayaan yang berdasarkan wahyu, serta menggantinya dengan agama yang berdasarkan perasaan yang bersifat panteistik. Akan tetapi, semua berjalan tanpa perang terbuka. Pemikiran filsafat dipengaruhi oleh gerakan rohani di Inggris dan di Prancis. Hal itu mengakibatkan bahwa filsafat Jerman tidak berdiri sendiri. Para perintisnya diantaranya adalah Samuel Pufendorf 1632 sampai 1694 dan Christian Thomasius 1655 sampai 1728. Yang paling terkenal adalah Christian Wolff 1679 sampai 1754. Dampak terjadinya pencerahan bagi Eropa dalam bidang politik. 1. Konstitusi menjadi kekuasaan yang tertinggi. 2. Lahirnya konsep negara republik di Eropa. Dalam bidang ekonomi. 1. Petani dapat memiliki tanah. 2. Sistem pajak feodal dihapuskan. Dalam bidang sosial. 1. Penghapusan feodalisme secara bertahap. 2. Susunan masyarakat baru. Bagi dunia. 1. Membawa perubahan pada pola pikir manusia. 2. Kemajuan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Indonesia, terjadinya politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, di mana Belanda dapat memperkerjakan tenaga terdidik dan murah dalam pembayarannya. Politik etis ini terdiri dari edukasi, irigasi, dan emigrasi.